Wahadihi mongko utawi iki jumlah iku hadi jumlah kang agung. Wasani utawi perkara kaping pindhone min amroin sing perkara iku nama salah jamuan kuwi wajib kang iso apa taubat. Itu pebala drapun den trimo mingka sangi sira apa ibadah kita ibadah sira. Fa inna rabbatain mongko sedene wong kang duweni utang sifat kedali karo sifat kedal alladzi kang wajib ale kang iso lalu maring sohibuddin iku la yaqbalu ora nrimo sapa sohibuddin al hidayata atau al hadiyata ing hadiah. Wadali kata mengkono bayar. Jadi ini gini. Jadi apapun yang kita lakukan itu nggak akan berhasil kalau tidak taubat. Makanya seorang pembuat roti yang ada di Irak itu dia bercerita, ya suatu ketika kan Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah mimpi ketemu Nabi, ketemu Rasulullah 1000 kali. Bayangin, sampean tahu kan kira? Sing cerita ning beban kira. Nggih, ngoten nggih. Nah niku sering bacaan. Maulid Burdah ya, pokoknya. Mimpi ketemu Nabi. Sering baca Maulid Burdah, Maulid Ibrahim, baca Abdul Mas'ud di malam kita kepada Nabi Maulid Jibal. Sering baca. Itu namanya Imam Busairi itu dia lumpuh. Mana Burda itu di nademnya itu yang slow gitu. Maulah karena sedang sakit, sedang sakit stroke siapa? Akhirnya membaca sanjungan kepada Nabi mulai amin tadakuri sampai aku rindu kepada Nabi bagikan seorang yang menangis mengalirkan air mata dari mentada kodeng di jalan aja kami anjaro mimmu kelatin bidan karena kami cintanya pada Nabi seperti orang yang mengalirkan air mata darah. Akhirnya di dalam mimpinya beliau ditemui Nabi, mana dinamakan Burda.
saking cintanya pada Nabi sampai sakit itu. Dan dalam sakitnya namanya burdah nanti ya. Kata dia diberi selimutnya, woi kenapa sih seribu ciri tak kudungi gini. Ini namanya burdah. Kalau ini namanya imamah. Nah, kalau ini adanya al-farqu bainana wa bainal musyrikin al-amaim al-qunai. Perbedaan kita dengan orang musyrik itu memakai imamah. Nah, imamah antara jalan Rumi, orang imamah itu seperti memanggul kuburan, kan kuburan, patoknya yang dua nih. Mana dawa? Kali sufi kan ini Pak. Itu filosofi ini orang yang memanggul kuburan. Makanya orang yang sudah pakai imamah harus mikirnya kuburan, mati. Kalau ada orang yang pakai imamah kok cerita bisnis, masih dagang, masih apa, yuk belum. Ini rusak. Cerita pangkat, derajat, harta, tahta wanita, berarti imamahnya itu masih diragukan. Gitu. Jadi orang yang sudah pakai ini berarti ibarat sudah memanggul kuburan. Kalau di zaman Nabi ini perang, di waktu perang, ya, imamah itu dipakai waktu perang. Jadi perbedaan kalau jadi orang kafir Quraisy itu mereka pakai imamah tapi nggak ada kolan tuanya ini, nggak ada kopiahnya ini. Jadi itu dalilnya. Dalilnya imam apa? Nah kalau pakai imamah harus doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad shahidul imamah. Orang gerbet-bet ngoten. Saiki penak ana kopiah sing ngene kula niku tentu sekali pakai klik ngene. Nah niki kan sing niku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad shahidul imamah. Nah, ini burda. Dan Rasulullah sering memakai burda. Dengan sholat, burda, kerudung kerinduan namanya burda. Memakai kerudung kerinduan. Itu namanya akhirnya Imam Busairi dipakai kerudungnya lurik. Jadi orang ngomong, wah, pambil lurik, wah, ini di tengah ini jawen. Oh, goblok itu. Orang ini tidak pernah belajar sejak. Salah satu pakaiannya Rasulullah itu adalah baju lurik. Baju lurik ini ya lurik itu loh, kayak kan jogon itu loh. Itu. Nah, orang kok kejawen, itu goblok. Orang yang tidak tahu sejak Rasulullah itu pakai lurik, baju lurik. Bahkan kerudungnya Rasulullah itu salah satu kerudungnya itu lurik. Betul putih yang ini. Cuma warna yang paling disukai Rasulullah itu warna hijau, kemudian putih. Kalau kita umatnya putih, kalau Nabi ya hijau. Jadi itu adalah jadi taubat itu yaitu salah satunya yang bisa membuat Imam Busairi kemudian berjalan itu karena ketemu Nabi. Parah. Langsung beliau, makanya salah satu riadah untuk orang yang sedang lumpuh itu stroke itu dibacakan burda. Saat tahlile, saat seluruh kesenangan sampai akhir itu. Ganti ayat terus huruf ini. Nah kembali kepada pokok pembahasan kitab ini. Jadi seseorang yang Imam Ahmad bin Hanbal itu tiba-tiba hatinya galau bunda gulana ya, tidak tentu arah, ditarik datang ke kota Baghdad, Irak. Aku kenapa kok pengen ning Irak? Akhirnya di Irak itu dia nginap di cerita gitu ya. Mlebu ning masjid. Seharusnya orang-orang, tapi beliau nyamar pakai pakaian biasa. Akhirnya beliau sholat di masjid. Habis sholat, kan namanya zaman dulu itu orang nginap di masjid itu lumrah itu. Tapi waktu itu masjid yang jami yang dikunjungi Imam Ahmad itu ketat. Oh enggak boleh nginap di sini. Keluar. Makanya dia keluar ketemu tukang roti itu. Mas, sampean mau nginap ya? Iya Pak, saya ini dari jauh mau menginap. Sampean aja nginap di rumah saya aja. Oh gitu. Ya udah, saya ngikut sampean aja. Sampean mau nerima saya? Ya mau Pak, silakan. Akhirnya Imam Ahmad ini ngikuti tukang roti ini. Tukang roti ini membuat kue, membuat roti. Imam Ahmad sambil liatin gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi orang tukang roti ini baca istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Gawe rotinya mbak istighfar. Loh,
Sampai bikin roti kok nggak baca doa-doa yang lain, kok istighfar terus. Karena istighfar inilah Pak, semua keinginan saya, keinginan anak saya, istri saya, keluarga saya dipenuhi oleh Allah. Nggak ada yang tidak, kecuali satu Pak. Apa itu? Ketemu Imam. Saya itu pengen ketemu Imam Ahmad. Dek langsung Imam Ahmad. Loh, mau ketemu Imam, langsung beliau nangis, langsung kerangkul. Ya Allah Mas, berarti istighfar sampai ini yang membuat saya galau dan mendatangkan saya di kota Irak, di negara Irak atau Baghdad. Ini Anda telah dikabulkan. Ini Ahmad bin Hanbal sudah berada di pelukan. Jadi makanya istighfar itu benar. Istighfar itu adalah ucapan pengakuan kita kalau kita mengaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku salah kepada orang, mengaku salah itu ya iya, itu namanya i'tiraf. Imam Syafi'i itu waktu Abu Nawas meninggal itu nggak mau mandi. Apa wong ulama senengane banyol. Imam Syafi'i. Akhirnya beliau, ayolah Imam Syafi'i untuk berkahnya. Abu Nawas itu penasihatnya raja. Abu Nuwas namanya. Apa tuh orang sekarang itu manggilnya Abu Nawas. Itu penasihatnya raja. Harun itu dua, Abu Nuwas pertama, kedua Bahlul. Bener. Bahlul. Kok kita iki ngomong, kowe Bahlul kowe. Bahlul itu wali loh. Wali besar tuh. Di Irak itu ada Tomb of Bahlul. Itu makamnya wali Bahlul. Bahlul itu wali. Nah ini cerita Abu Nuwas. Abu Nuwas ini meninggal, Imam Syafi'i nggak mau mensolatkan, nggak mau memandikan. Ayolah Imam Syafi'i yang mandikan. Pas akhirnya beliau dibujuk-bujuk, terlihat terselip di bajunya Abu Nuwas itu tulisan. Buat tulisan dibaca oleh Imam Syafi'i. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang banyak dosa, yang banyak kesian dan banyak berat kekuatan. Tapi bagaimana lagi ancaman neraka begitu pedih. Maka mau kemana lagi saya ini mau menghadap meminta pertobatan kecuali kalau hanya tidak kepada hamba-Mu yang banyak dosa, yang banyak salah, yang ingin Engkau terima tobatnya. Ya termasuk saya adalah Rasul itu. Ya Allah, saya ini kayaknya enggak layak. Jadi bayangkan ya, surga itu sampai kira-kira kafir kayak pulau itu benar layak surga. Bayangin, satu zarro kesombongan yang terdeteksi gitu, malaikat itu bisa mendeteksi. Sampai lebih sombong zarro itu apa? Atom itu apa? 0,00 lagi biji sawi. Bayangkan, itu segitu. Sombong merasa lebih benar orang lain, segitu aja. Tidak bisa mencium bau surga. Ngambune wae sapa meneh mlebu. Gitu. Surga kan dari luar mesti ada wanginya, ada apa, ada garu bisa ngene iki. Gitu. Ambune wae sapa meneh mlebu. Ngoten niku. Tidak bisa masuk ke dalam surga. Mambune wae ra iso apa meneh mlebu. Mereka kan ngoten. Ila rasulil firdausi ila sulil firdaus wala aqwa 'alanna. Tapi gimana lagi ya Allah kalau melihat siksa-Mu ya Allah. Diceritakan di tafsir itu orang baru jatuh dari neraka, terpeleset di Siratal Mustaqim, itu untuk sampai ke qa'ri ya, bukan ya, sampai ke permukaan neraka itu, permukaannya loh, belum nerakanya. Itu 500 tahun, Pak. Masya Allah. Baru sampai di permukaannya itu 500 tahun. Bayangkan. Loh sampai gak agak sedina weh nunggani bojone ra mulai-mulai wis suwi kira. 500 tahun. 500 tahun. Sampai di permukaan neraka kita sudah leder. La yahya wala mut. Dikatakan hidup. Lain nek carane guyone layak ya walau untuk ngentekno biaya ora bermu. Layak tidak dikatakan hidup tapi kok sudah tidak ada bentuknya. Dikatakan mati tapi masih ada suara mati. Masih
dalam keadaan apa istilahnya leder lah ibaratnya leder orang ndase orang sikile orang apa bisa leder baru orang sampai di permukaan udah hancur saking panasnya api. Bayangkan kita kalau mengambil ibadah apa itu api yang dulu dipinjam sama Nabi Adam itu apinya ya Allah Nabi Adam kan di surga nggak pernah masak gitu betul di dunia itu kebalikannya di surga sampai ning dunia mau masak ya enggak monggo mau sing pernah asal kamu juga kalau masih nanti sing ngerokok ya monggo ngerokok kebul-kebul kita bisa bayangin Pak Nabi Adam itu ya sudah diajari oleh Allah. Nabi Adam itu kan di surga. Nggih teng surga nggih. Teng surga itu di dunia enggak, jenengan mau masak ya enggak? Kalau yang enggak punya kompor cari kayu mecelice enggak mepe gitu tuh ya nggih. Bar ngono. Habis mepe terus dimasak gitu. Sebelum masak apa khusus beras nggih. Baru mesti beras ngono terus ditumpakno, terus dimasak. Masak ngono mboten semenit langsung mateng gitu. Pira pinten jenengan masak niku? Nah, sejam e. Ki mateng. Burung kok gawe iwake wis pirang jam e. Dipangan klutik-klutik 5 menit Tapi kalau di surga kebalikannya. Ndak. Klutik-klutik dipangan sampai di sini, ini. Ini segini, sak centak, setengah centak. Hanya berapa cm? 5 cm. Ilat itu dawane pinten ta? Puluhan. Wah, ilat 10 cm yo kedawan ya. Ilat berapa Pak? Paling 5 cm ya, 6 cm ya. Itu sudah enggak ada rasanya. Tidak ada bedanya dengan mangan telo dan mangan roh. Ada enggak? Jenengan pizza, hamburger, nggih. Apa jenenge iku? Roti, ayam panggang, sate dengan telo bakaran. Ada bedanya enggak? Nek sudah lewat 5 cm. Sudah masuk legender kita antar bedanya betul. Itulah judul masa itu entah es dulu rasanya ya hilang. Tapi di surga Nabi Adam niku ya mboten saged. Nabi Adam melihat kambing be. Ngene iki nek kambing ngene iki kambing guling enak ya. Langsung dadi kambing guling, kambing mboten usah nyembelih, mboten usah beteti, mboten usah langsung pelontak, motor itu pun matang. Ana manuk bubuk wah, ini kepengen burung goreng, langsung maidah sudah jadi makanan yang berbumbu yang nikmat lezat. Dan kalau dimakan itu rasanya nggak hilang. Sebelum kemasukan makanan yang lain. Ngerti tok, Nabi ada praktek ketika masuk di dunia sudah diterima tobatnya di Mount Everest ya. Beliau kan nyari istrinya dulu. Orang yang mangan beliau dulu. Dia punya sampai ketemunya di Makkah di Jabal Nur itu, di Jabal Rahmah Jabal Rahmah, Jabal kan gua kira di Jabal Rahmah ketemulah dengan istri ono apa? Kremun ngoten lho. Makanya di situ di tanah Arafah itu ada 2. Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya dan Nabi Adam melihat bayang-bayang jadi kecewa istrinya. Makanya di Jabal Rahmah ini semoga kita semua bisa haji ke sana, bisa ke Jabal Rahmah itu tugu cinta itu, tugu pertemuan antara Ibu Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Ibu Hawa jatuh di Jeddah. Jeddah itu ya Arab Saudi sana. Karena ada unta apa sepedanya Nabi Adam itu. Waktu memimpin pada tim itu lihat wah ini ada sepeda raksasa ini gambar-gambarannya. Nah itu. Nah makanya Nabi Adam itu ketika mau setelah diterima tobatnya sama Ibu Hawa, mas kita lapar aja kita makan. Ada kambing lewat, dideleng pelotot ini kan ada di makanan. Nabi Adam pusing. Ya Allah, kenapa saya lihat kambing kok tidak jadi sate? Jenengan itu pekerjaan gitu. Saya lihat burung kok tidak langsung jadi makanan. Tidak jadi makanan. Itu adalah Nabi Adam. Langsung Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Adam. Ya Adam,
kamu sekarang berbeda dengan waktu tidur. Sekarang kewahyukan dan wahyukan ke dalam hati kamu harus wajib melakukan masak. Gini, masak itu apa ya? Memasak itu mematangkan makanan yang masih mentah. Maksudnya apa ya? Caranya begini, ya dibakar api dulu. Oh, api dulu. Terus Nabi Adam ingat neraka. Ya udah kalau gitu saya pinjam neraka ya Allah. Satu pucuk jarum aja. Satu pucuk jarum. Turunkan. Direndam dulu di Nahrul Firdaus. Pengawalnya Rasulullah. Sungainya Rasulullah, danaunya Nabi. Direndam dulu. Apa mangan ngentar-ngentar ini bilang-bilang tahun. Diturunkan ke bumi. Seketika itu bumi mengalami terbakar seluruhnya tanpa kecuali. Nah, makanya kenapa dalam penelitian arkeologi dan artefak itu kenapa tidak ditemukan kerangka manusia di dalam tubuh dinosaurus kan betul. Kenapa? Ya karena apa? Karena Nabi Adam itu tinggi sekali. Kan kalau kita pernah ke museum-museum itu tingginya dinosaurus paling apa ya? Serumah itu ya Pak ya. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Dan Nabi Adam ya lebih tinggi dari rumah. Lalu Nabi Musa apa? Nabi-nabi yang seperti Nabi Nuh, Nabi Isis itu diriwayatkan tingginya itu sampai perkiraan itu 60 diro. 60 diro itu kalau dironya orang zaman sahabat itu berarti ya sekarang setengah meter atau 60 meter itu. Bisa sekitar 35-an meter. Dan bayangkan orang tingginya 30 meter. Pelopor itu meter-meter itu. Pelopor itu berapa meter, Pak? Paling 15 ya. Wah itu. Sampai kan jangan bayangkan lain-lain. Itu orang. Nah, zaman itu ada segitu-segitu. Nah, makanya enggak ada ceritanya orang itu dimakan oleh hewan yang purba itu. Ya mungkin dinosaurus kalau zaman Nabi itu juga kucing, kayak kadal gitu. Nah, ketika ada api sepucuk jarum itu turun ke bumi, seluruh muka bumi ini ada terbakar. Itu memang dalam penelitian bumi alam semesta ini pernah terbakar seluruhnya, iya. Dan seluruh ekosistem semua terbakar. Mungkin bisa dicocokkan dengan ini, dengan peristiwa Nabi Adam. Akhirnya, yang seluruh akhirnya api yang sepucuk jarum itu meloncat ke apa namanya? Ke atas gunung yang dulu gunungnya itu diem, gunung itu sebagai batu bumi. Akhirnya meletus mengeluarkan sampai apa ya? Sampai lunak ya. Lunak. Nah, kelunakan itulah yang dinamakan lava, magma, lahar dan sebagainya. Akhirnya pulanglah ke tempat asalnya ke neraka. Saya nggak katakan di bumi ya Allah, nggak ada satu tempat pun di bumi ini yang bisa menahan diriku. Kalau apinya nggak bisa ya Allah, bara sepucuk mawon terus mawon. Obong api ya. Terakhir buatan bau mawon nih. Asapnya aja ya Allah, asapnya neraka. Asapnya sepucuk ya, direndam dulu. Nabi Adam baru ngasih makanan sudah jadi abu. Jadi, makanya siksaan orang di neraka itu Abu Thalib ya, menginjak abu neraka. Tapi diriwayatkan dalam kitab Tauhid umum kepalanya. Nah, kembali kepada masalah tobat ya. Makanya tobat itu kunci ya. Rasulullah itu diriwayatkan di dalam kitab Tambil Ghafilin atau Irsyadul Ibad atau mungkin kitab yang lebih besar Ihya Ulumuddin itu minimal sehari 70 kali. Ada yang meriwayatkan sampai 100 kali, ada yang sampai 200 kali. Oh jangan sampai ini. Nah, makanya motorekan itu astagfirullah. Mana penak-penaknya itu yo walaupun tidak bisa mendekati Rasulullah pengen kita ngulo, jenengan kan bersalah wiridan gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau pengen pitulas binan, ya, kalau pengen binan, pitulas pengen binan dan ya, wis rata nyedak sidik lah. Tapi nek saya boten lah. Nek saya niku nek kula niku ngoten. Astagfirullah. Mana wiridan ini wiridan keluarga ini istighfar berapa ribu kali? Berapa? 1000 kali. 1000 kali. Jadi ngikutin pondoknya Mbak Yehanan Mansum itu 1000 kali. Ya kayak kami 1000 kali, selalu lama 1000 kali ya, 1000. Pagi-pagi udah minta ampun kepada Allah 1000 kali. Nah, karena apa? Karena kita ini dikasih oleh Allah
Kalau seseorang itu melanggar maksiat, itu berarti dia telah nyolong atau berhutang. Hutang dulu tentang sesuatu yang haram di dunia tapi halal di akhirat. Dosa itu seperti hutang. Kita berhutang sama Allah. Kowe arep hutang, ya kudu bayar. Lah, bayarnya itu apa? Dengan taubat. Makanya ketika umatnya Rasulullah ini umat prioritas. Kalau kita maksiat itu kita diam dulu, ditahan. Makanya Allah Taala itu membikin salat ini, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mau. Salat itu dibuat Allah waktu-waktu. Dan batas kekuatan manusia itu memang 6 jam nih. Setelah 6 jam ini orang mulai enggak fokus. Apa saja, itu nyen matul 6 jam orang leren. Apa tapi ya ora ono 6 jam leren. Apa kuat iki? Jenengan nyopir 6 jam tanpa berhenti. Pasti kejur kalian. Kita bonong grup pitik bawa apa kepleset. Makanya di tol-tol Jawa itu ada rest area. Manusia itu nggak akan mampu lebih. Makanya manusia ini di stop, direm dengan adanya apa? Dengan adanya sholat. Sholat ini juga adalah kunci daripada taubat. Lah manusia diciptakan oleh Allah, fungsinya cuma satu, sholat. Supaya dikondisikan, ini manusia itu supaya terkondisi ya. Kita itu waktu masih di alam arwah, ya Baitul Ma'mur, kita tuh menawafi Allah ya, Baitul Ma'mur. Sebelum diturunkan di pertibu kita nggak perlu pernah lupa sama Allah. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Mulai kita dicoba oleh Allah dengan daging, kulit, hidung, mata, kuping, cangkem, tangan. Ya, ini cobaan. Mulai kita sibuk. Apa ya dia? Oh, apa ini kulit? Yang awalnya nadrohnya kepada Allah, pandangannya hanya kepada Allah, malah menjadi memandang kepada selain Allah. Sampai ada di antara ruh-ruh bayi ini yang lupa kepada Allah. Lengang-lengong. Bayi siapa kowe? Alastu birabbikum. Bayi ini lengang-lengong. Siapa itu? Oh, gak ngerti kan. Balik kan. Alam roh atau dikembalikan ke dalam tempat kesucian, dia dari Allah suci dikembalikan ke tempat kesucian, jadikan wildan mukhalladuna bi aqwabi wa barika wa ka'sin min ma', dikembalikan ke dalam surga. Baranono, maka bayi yang meninggal itu ditakoni Allah, lali Allah, maka dikembalikan lagi. Allah itu Maha sayang. Wong itu gak mudeng aku, tak balik nang aku meneh. Ini berarti lali. Kalau manusia itu lalai, ya seperti bayi itu. Lalai kepada Allah akan diingat terus oleh Allah dengan cobaan, dengan derita, dengan macam-macam. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka segala macam yang kita lakukan di dunia ini ada bayarannya. Ada bayarannya, ada transaksionalnya, ya, ada billingnya. Kalau kita beli di restoran ya, ada billnya. Ini Pak bayarannya sekian. Termasuk kalau kita membeli, ya termasuk dunia ini kita mau membeli siksaan akhirat ya dengan maksiat itu. Kita bayangin Pak, di dalam kitab Usurya itu diceritakan yang cerita Mbok Rondo itu, yang wafat kan dia nadar, anaknya itu sakitan sudah lama sekali. Akhirnya dia bernadar, ya Allah nanti kalau Engkau berikan kesembuhan kepada anak laki-laki saya ini, saya akan bernadar kuburkan di dalam tanah 40 hari. Kalau Engkau mengambil nyawaku saya ridho ya Allah. Kalau Engkau menghidupkan aku ya alhamdulillah. Akhirnya laki-laki ini
tunaikan nazarku, kuburkan aku dengan mukena yang biasa aku sholat. Ibunya dikuburkan ditutup dari tanah. Waktu semua orang sudah meninggalkan dia, tiba-tiba dia terbangun dan kuburnya itu bukan gelap gulita yang waktu seperti dia dikuburkan. Biak gini sudah seperti di daratan, seperti di tempat yang luas gitu. Disitulah apa namanya ini ibu tua ini atau janda-janda tua ini melihat ada istana yang megah, dihiasi dengan emas permata, terus pokoknya masuk menjah. Terus di situ ada seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dulu, silakan bu, masuk ke rumah saya bu, mampir masuk ke rumahnya, dikasih makan yang enak-enak semuanya, segala macam yang hidang yang nikmat. Ini kan kok bisa kayak gini, ini kenapa mbak? Ini ke alam kubur. Iya bu, ini benar alam kubur. Sama dan saya ini sudah sama-sama di alam kubur. Saya mendapatkan nikmat Allah, itu juga mendapatkan nikmat Allah. Tapi sayangnya ibu ini belum mati, masih hidup. Tapi ibu diizinkan oleh Allah melihat saya. Terus tanya, kenapa sampean kok bisa dapat derajat ini? Kenapa mbak? Oh gini bu, ceritanya saya dulu waktu di dunia itu selalu taat kepada suami saya. Apapun yang suami saya memerintahkan, saya tidak pernah membantah. Selama itu tidak melanggar aturan Allah, perintahnya akan saya jalankan, walaupun ibarat kata melewati lautan saya tidak pernah membantahnya, tidak pernah melawannya. Apapun yang menjadi, saya benar-benar hidup mati saya untuk taat kepada suami saya. Maka saya dapat ini, dapat derajat seperti itu. Dan saya mendawamkan sholat tahajud. Makanya Allah akan memberikan derajat seperti itu. Setelah itu sudah makan sudah selesai. Oh kalau gitu mbak, saya mau pamit. Saya ngobrol-ngobrol udah makan. Mungkin itu ya sekitar 30 menit ya. Ngobrol makan ngobrol paling berapa menit ya? 30 menit mungkin apa ya? Nggak sampai kan? Saya mau pamit, oh ya silakan. Pamitan, salaman sama orang yang dikubur ini keluar dari rumahnya, ditutup rumahnya, langsung ketika itu menjadi gelap gulita. Di situ ada rumah seperti malam ya, ada orang menangis dan rumah itu berbau sangat apa ya, sangat apa namanya itu bacin itu bahasanya apa, busuk ya, berbau busuk ya, bau sangat busuk dan anjir perut seperti bau darah. Ada orang yang menangis terus di rumah gubuk itu. Jadi pas keluar dari rumah yang di sana itu, hilang rumah di sana itu, tiba-tiba muncul apa, rumah yang apa itu, yang gubuk itu. Terus itu apa, mbak ini janda ini mengetok-ketok pintu, tok Assalamualaikum, silakan masuk, pintunya tidak kunci, ya Allah, ibu pun terperangah. Berarti orang wanita yang dirantai dua tangannya, dan kepalanya ada burung gagak seperti ini yang mematok setiap saat, setiap detiknya, dan keluar darah sampai membasahi kakinya. Itu namanya gagak ya, anjir bener itu. Setiap saat, setiap detik itu burung itu mematok kepalanya dan tidak berhenti. Ya Allah, kasihan sama. Kenapa kok sampai bisa begini mbak? Mbak, iya bu, saya suka membantah suami saya, pokoknya bahkan suami saya perbudak, saya peras keringatnya, dimanfaatkan. Jadi saya bahkan saya sampai saya mendolimi suami saya, istilahnya. Pokoknya saya tidak percaya ridho suami. Saya sering membantahnya, saya sering menganiayanya, perasaannya, batinnya. Itu yang terjadi pada saya. Mohon doanya saya semoga diringankan oleh Allah dosa saya, siksa saya. Ya mbak, semoga diringankan oleh Allah. Kalau gitu saya pamit keluar pintu blok itu, jadi bangunkan
anak, mak, bu, bangun bu, bangun. Ada apa nak? Sudah 40 hari bu, subhanallah. Bayangkan pak, baru ke sana kemari, 40 hari. Itulah di alam akhir. Bayangkan. Itu kita di dunia itu berapa? Enggak, ada 2 jam, enggak ada lah. Saya mau manten buat nanti lagi. Ronor ini, ternyata. Itu bayangkan. Lah itu kita bisa bayangkan. Waktu dunia ini yang sekian lama 40 hari cuma disingkat. Lah kita bisa bayangkan pak, waktu nanti kelak di Yaumul Mahsyar itu 1 harinya di sana itu setara dengan di dunia 1000 tahun. Bayangkan. Itu baru di Mahsyar ya. Baru di Yaumul Mahsyar. Padahal di Mahsyar itu ya Allah. Nanti bumi ini pak terbuat dari emas dan perak. Makanya di sini jangan sombong emas perak. Nanti dijak-injak aja, dijak di perak. Gulang-gulang, kelenteng. Senengane kukur-kukur. Apa tebak kukur-kukur yang biasa gulang kerangkang. Nanti kelak di Yaumul Mahsyar itu diinjak-injak. Bahkan debunya surga itu terbuat dari emas dan permata yang terindah di dunia. Okay. Kita bisa bayangkan berlian itu. Saya dulu pernah di Martapura. Saya punya teman namanya Ustaz Lihan ya. Dia punya pesawat Lihan Air. Itu dia menemukan berlian namanya berlian Putri Malu. Itu kayak batu biasa begini, tapi setelah diasah itu mahal, miliaran ya. Nah itu yang pak, debunya saja terbuat dari emas dan berlian yang terindah di dunia. Itu benar-benar menakutkan. Nah ini kita bisa bayangkan. Dan sedangkan di masa itu makanan cuma 2. Makanan itu zakum, minumannya adalah air yang ada di air yang mendidih. Makanya ini kita dapat bayangkan apa yang harus kita perbuat di dunia ini. Kuncinya 1, taubat. Untuk memulai segala hal ini ada taubat. Makanya kan ada. Kalau kita mau sholat ya istighfar, astagfirullah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu. Atau mungkin maghrib baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min fawqika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wiridane wong Madinah nih. Tapi sing wiridane kaset. Alhamdulillah kita di Indonesia sih wiridane dipimpin oleh Madinah itu wiridan, tapi ono kaset loro. Allahumma anta rabb. Jenenge nek iki lho ning ali channel Madinah itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kita lanjut di Indonesia ini bisa wiridannya yang mimpin bener-bener apa? Manusia. Wadali kalau tay mengkono bayan, ya anak taubat yang sudah taubat anil maasi, wa irdo il khusum lan bungake, kira-kira musuh iku fardun lazimun kang wajib wa amatul ibadati utawi umum ibadah kasratu wa tegese akeh ibadah, alatir ibadah tak kesudu kang nejo sapa sira ibadah iku naflun sunnah. Wakai barang hal koyok, maksudnya begini. Maka apa yang harus kita lakukan di setiap waktu kita, setiap mau sholat dan sebagainya, ya termasuk wudhu. Maka sudah diterangkan di dalam kitab Tasyatul Ibad itu dan syarahnya. Wudhu itu adalah sarana untuk tobat. Mungkin kita punya dosa di mata, ya kita hapus dengan air wudhu. Jadi zahirnya itu kita ngambil air membasuh muka mata kita, tapi hakikatnya membasuh dosa-dosa yang menempel di mata kita. Ya mungkin kita melihat yang bukan yang tidak hal bagi kita membasuh telinga, membasuh dosa-dosa telinga kita, mulut kita itu. Makanya kuncinya orang sholat itu bersama itu cuma 1, wudhunya. Kalau wudhunya sempurna, sholatnya insya Allah ada tanda-tanda untuk ke arah khusyuk.
wudhunya anggar piak anggar baru ngono ya susah untuk menggapai. Maka isbagil wudhu itu kunci untuk mencapai suatu khusyuk. Lah khusyuk itu bagaimana? Khusyuk itu seperti kita menelpon. Pak Ndar kan ada telepon gitu. Halo, assalamualaikum. Bune pripun kabare? Ah ngono. Gimana? Gimana? Pripun? Apa mana tanam-nom. Ya, pripun kabare ya? Ya. Bisa. Oh iya, aku iya. Sampean waktu nelpon itu kira-kira sampean ada ayam berkokok dengar enggak? Krungu mboten? Anaknya sampean nanya krungu mboten? Krungu mboten, Mas? Ya krungu kita. Bojone nesu wong lanang bedino ngene krungu mboten? Krungu, tapi tidak mengganggu komunikasi dengan orang yang ada di dalam. Itu namanya khusyuk. Khusyuk itu namanya fokus kita dengan orang yang kita ajak komunikasi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lalai, kita dikasih sangu oleh Allah, oleh Nabi, yaitu berupa takbir Allah, Sami Allah, Allah itu untuk kembalikan kita segera kembali ingat kepada Allah. Makanya wong ahzwaja itu diajari Nabi Mbak Wirida, guru kula Mbak Kudori, yaitu kemudian putranya Mbak Yusuf Kudori, Gus Yusuf itu dia. Wiridan itu penambah sholat, Mas. Oh, ngoten Gus. Nggih. Awak dhewe iki sholat kunci ilang wae ilang iki sholat. Ngene wae mandan. Ya Allah, sebenarnya kunci kudu ono. Wes sampai miso-miso bae sholat. Aku gak arep sholat tak wampleng wis tadi. Lho, wah jangkrik. Mari yo miso-miso bae sholat. Makanya guru saya, Mbak Asrori Anesaki, di Surabaya itu. Loh, apakah sholat itu jelek? Kok kita bisa istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa kok sholat kok ditobati gitu? Apa sholat itu elek? Bukan masalah eleknya, tapi kita di sholat itu kadang-kadang banyak lalainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lho ana cetok-cetok barang lho, kunci-kunci Inggris digo sholat kira kunci. Kira. Ya Allah gitu. Sampai lombok-lombok ora payu lho mlebu di sholat gitu. Ya Allah, ya kali ini bluber harusnya di sholat gitu. Ya Allah, piye ngene iki rupane panen kok malah regane tomat anjuk di sholat gitu lho. Iya ngene jiran. Ya Allah, innal kebanjiri wal sawai piye iki? Aku ora iso paneni wis bal kenteri kabeh. Padahal ambene ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi arti ini bos. Arti ini ngono, arti ini salahin Allah. Jadi sholat baik, makanya itulah yang menjadi fatal karena ancaman neraka well itu adalah salah satu jurang, ya, salah satu jurang di neraka yang sangat dalam. Ketika ada dua gunung yang terbuat dari baja yang paling keras di dunia dimasukkan ke dalam well itu, maka hancur leburlah menjadi bayang apa? Lu awake dhewe iki lho diancam neraka well, sing ke sekolah tuh diancam neraka well. Apa meneh sing enggak to? Wa wailul lil musallin alladziina hum an shalatihim sahun. Maka celakalah, masuklah neraka well bagi orang-orang yang sholat dan di dalam hatinya lalai kepada Allah. Lha wong sing sholat yo dirancam apa nek gak sholat. Ya Allah, wis rujak polo. Pertama barang ini. Makanya kita bisa minta ampun kepada Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Minta ampun kepada Allah. Bertobat. Dan nawang enu kan penak istighfar dan juga orang tuanya memberikan. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat akhirnya. Minta ampun kita termasuk orang-orang tua kita yang ada di dalam alam barzakh ataupun yang masih hidup. Itulah kita orang-orang azwajah. Setelah memegang tongkat, makanya kita ini kenapa dinamakan ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal,
Kenapa kok ora ahli fardu berjamaah kan lagi? Ini kok. Kenapa kok ora ahli fardu berjamaah? Ya yang fardu itu sudah pasti. Ya kan ini kan wis ora iso ditawar, tapi banyak orang yang meninggalkan sunnah. Ya termasuk sunnah apa ya? Sunnah wiridan iki. Nah, cuma malah wong sing mat kolam nggih. Ono, Assalamualaikum. Langsung mat kolam, komat salam langsung bangsa ono nih. Padahal melencingin dia itu nggawe HP. Astagfirullah. Kula bayangin itu wong itu goblok. Wiridan dikatakan bid'ah, nggawe HP apa ora lu bid'ah? Ngene. Luwih sesat budi. Bar salat ngono. Assalamualaikum. Langsung ambil ini. Putih. Nah, awake dhewe kan seseh. Kan ngoten gini ngoten. Ono ngoten. Ini enggak apa-apa. Itu enggak ada sunahnya. Orang-orang sunah gundul di break ngono. Nah, ya sing sesat itu kamu itu. Habis sholat langsung putih. Ini ngomong mat pola mencing. Langsung ngomong. Nabi Rasulullah itu habis sholat istighfar. Melakukan mengajari gitu. Padahal Nabi itu orang yang maksud tidak tersentuh dosa. Tidak tersentuh dosa. Itu bisa bayangkan. Nabi ba'da sholat tersik istighfar. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu makanya kita ini dituntun oleh Rasulullah SAW habis sholat istighfar. Barangkali dalam sholat kita itu banyak yang bolong dan mungkin banyak yang tidak melengkapi syarat-syarat apa kekhusyuannya gitu. Inilah kita tambah dengan apa? Istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, gini kok kalian ada dengan kok Pak Kabinsang. Ini kan ini, insyaallah mungkin itu barokah. Untuk kaitan. Nanti ngaji ini sudah ditelepon sidik mohon. Al-Fatihah. Laqad al-imam Syarqawi wal imam Syarani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-anwaru ta'ibir bercahaya al-ilahiyatu al-ilahiyatu kan bangsa kepangeranan. Alati taroja kang tumeka apa anwar ala qalbil muridi ing atase atine wong kang ngarepake kebagusan min khadrati rabbi sange pengayunane Gusti Allah kang moho ngrawat utawa nyiptake wa tahsulan hasil apa anwar goliban ing dalam kapare min adhikar sambil berzikir wa riyadati lan itu. Jadi orang itu kalau kepingin mendapat cahaya Allah ini satu azkar wariyadh. Kita akan mencapai di mana makom cinta. Jenengan itu kalau dulu ya, pemain zaman nom-noman jenengan kan. Seneng ngambil wong kan. Mbah seneng wong lanang mbah wedok kan. Rata-rata ya seneng wedok. Nek namaan disebut dan senengan jenengan sering nyebut-nyebut namanya Mas Wid. Itulah dohirnya rasa sih. Seperti Qais dan lain-lain. Jadi menjadi jalan ma'rifatnya kepada Allah. Azkar wa riyadot. Riyadot itu apa? Ini riyadot itu mempersulit diri. Mempersulit diri untuk supaya kita ini mempersulit diri supaya diri ini tidak maksiat gitu loh. Maksudnya gitu. Orang mempersulit diri untuk sholat, boten. Tapi mempersulit diri untuk apa? Mempersulit diri untuk meninggalkan riyadhah itu bukan sampean poso krawat, bleng, poso gantung, poso pendem ngono enggak. Riyadhah itu mempersulit diri untuk jatuh ke dalam lubang maksiat. Itu riyadhah.
Tirakat ini ngoten. Mane gurune kula niku gaya musen niku ngoten. Kowe tirakat nih, tirakat mau apa? Poso Senin Kamis. Gak ada poso Senin Kamis. Riyadoe santri iku ya blak. Ngapal, melek beng. Iku riyadoe santri. Ketemu luwe karena kowe mutolaah murojaah itulah namanya riyadhah. Yang akan membuat kamu mendapatkan cahaya al-ilahiyah, cahaya ketuhanan. Dan begitu juga dengan kita. Semakin kita mempersulit diri kita untuk jatuh kepada hawa nafsu, bujukan rayu hawa nafsu. Hawa nafsu itu macam-macam. Tiga. Tapi sih cepat. Aku kan dagang. Ini mumpung kesempatan. Aku duwe kanca produsen minyak goreng. Wibun. Sekarang kita ngomongin tuku nggih. Oban iki wayahe minyak goreng larang ya. Sak jeplak. Piro le? Modale mungkin 13.000 nggih. Didol 29.000. Ditimbun. Akhirnya apa? Ya ini. Orang ini, nah makanya kemarin di pembahasan yang kemarin itu kan dijelaskan. Manusia itu harus merdeka. Merdeka yang paling utama itu apa? Dari perbudakan nafsunya sendiri. Dari perbudakan keinginannya, ngoten niku. Wong iku kan ngoten niku. Wong niku nek pengen kan ngoten niku. Wis wong pengen niku yo keinginan niku yo menggebu. Tapi akhirnya menyengsarakan diri. Wong sini gede. Ngomong-ngomongin di apel iki apel yang cewek harus pakai mobil. Apa ngerental mobil orang duwe akhirnya nepsune mendorong iya nyolong mobil nepsu kan ngoten lho kowe gak isa modal gak isa nyewa mobil langsung setel mobil wong market colong akhirnya nyolong mobil wis jenenge ora tau iso mobil akhirnya ketang bubuki mati gara-gara napa ya itu benar nafsu itu seperti itu dia akanlah ammaratun bisu akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang-jurang kesengsaraan. Coba. Ini bener Pak jam 2 itu bener. Bener. Bener jam 2 overload. Jam itu bener. Enggak aku kaget aku jam 2. Itu. Oh jam 11. Oh, itu wajar. Jam 2 aku kaget bener. Beri jami sampai kereminan ini Allah ini. Aku ngerti lu jam loro. Tulan Nabi Muhammad. Matoyal qulub. Cahaya itu kendaraan. Jadi hati itu harus punya kendaraan. Kendaraannya itu cahaya. Orang yang sudah beriadoh kan ngoten lho. Awake dingel-ngel gitu. Ngel-ngel supaya tidak jatuh ke dalam maksiat. Walaupun itu angel ngoten niku, termasuk menggolek ilmu ataupun cari ridha Allah itu berat, ngene ngoten. Malah salat itu gampang. Iya gampang, coba penak. Coba sing kaya wong sing tukang-tukang kaya misale awake dhewe niku mulane mboten oleh lho. Ngelek-ngelek. Wong gak tahu salat. Penggian wong gak tahu apa? Gak tahu wudu, gak tahu coba ada di posisi pemain kadang kan orang ngenyek wong tukang bengkel tukang bengkel gak tau sholat gak tau dua cuma ngono lah kadang ngomong ngoten iku nangis yo kula nanti kepethuk pripun Pak ya kula niki kadang sholat tangane kula kotor Pak wudu yo kotor aku sedih kula niku angger roh wong nggawa sajadah teng masjid kula sing arep kula keronto-ronto aku lho kepengin saged ngoten tapi posisinya kula piye kalau nak orang ini yo bojo kuat mangan. Lah ngoten iki. Awak dhewe mboten saged lho. Ngoten iku saged uga wong iki amale sing ikhlas ngono apa niki. Walaupun secara zahir wong niki napa niki ora salat. Tapi niki saged ugi niku sing
Amal sing ikhlas ditampa Allah. Saged ugi sampean krana salate panen dhewe aku dolan. Salat ing mobil. Kudu saged ugi ditolak Gusti. Saged ugi ngamale wong niku sing sampe Allah. Nggih. Mana wajib mboten oleh. Delok wong niku. Mana jabe kula Gusmi niku. Tengete wayate kan. Kalau masalah urusan akhirat diri kita. Suudzonlah kepada diri kita. Jangan sampai suudzon kepada orang. Ono wong niku nanti kalau sampean enggak mau tak datangi, nanti yang datang bukan saya lagi loh, Lek. Yang datang nanti malaikat PKI, apa malaikat apa? Israel. Ngono kuwi wong ya ora oleh. Padahal wong sing diomong iki nembe mawon bar salat tapi ketemu. Kulo niku Pak, kulo niku yo jujur Pak, kepengin tak jotos wong ya. Kulo niku badhe salat mung niku iso ngangkon kulo jamaah. Nah, nikilah ketidakpahaman tentang dakwah. Dakwah itu harus bil ma'ruf, tahu posisinya masing-masing. Tahu posisinya masing-masing. Oh, jamaah sholat kalau kita mazhabnya Syafi'i itu adalah jamaah niku hukumnya sunnah. Nek saged yo dirapahi, nek mboten saged yo mboten napa-napa. Minimal dengan istrinya, minimal dengan anaknya, minimal dengan karyawannya, minimal dengan bawahannya kan gitu. Kalau nggak bisa ya ora apa-apa. Kok nek kemana gak dalam sholat, dalam jamaah itu mending gorok ae. Dosa kayak gitu. Ya, tidak boleh seperti itu. Makanya tidak boleh orang itu ilmu itu untuk mengukur orang lain, tidak boleh. Atau menjustifikasi orang lain. Guru saya, Mbah Yai Munib Juri di Demak itu, Giri Banyumeneng, Giri Kusumo, Demak itu. Jauh ilmu itu toleh bukan untuk mengukur orang lain, bukan untuk mengoreksi orang lain. Ilmu itu untuk kita sendiri, untuk mengoreksi diri kita, mengukur diri kita, mensucikan diri, bukan untuk mengoreksi orang lain. Bedino madem-madem wah kuwi musyrik ana dari Quran ini. Nyocok-nyocok dalil kanggo justifikasi orang lain. Wayang harus dimusnahkan. Waduh, kakekane iki. Cara mengko iku ada urung tentu kok ngono kuwi. Ono wayang ge fenomena nama padan. Wayang kira. Ora oleh ngono. Senajan to kowe apal hadis bul jabal bul apa ojo sampai menjustifikasi orang lain itu dalam kesalahan atau dalam kesesatan. Surga itu kok nggonku kabeh ya ini wis. Surga wis tak kapling pokoke. Kowe arep nganu njaluk kaplingan masuk kene golongan itu. Tidak boleh. Makanya itulah yang namanya ujub. Sum'ah itu begitu. Makanya setiap kita dapat ilmu dari Allah itu satu kuncinya untuk membersihkan diri kita, untuk membuat hati kita yang gelap ini menjadi terang. Yuasliha kelawan tumekani anwar ila matlubiha maring gon penupri anwar apa jenenge ya utawi anwar iku mutawajjatun kang madhep lahu maring matlubiha wa huwa utawi matlubiha iku dukuluhan jerone matlubiha wal asroran bira-bira siri anuru utawi cahaya iku jundul qalbi bola tentaranya hati. Hati itu adalah cahaya itu adalah bala tentara daripada hati. Cahaya itu akan muncul dari mana? Kalau kita sudah mengalami cobaan. Ini belum, tapi jenengan lorong teman-teman Allah. Ya Allah. Untuk lorong itu. Tapi nembe lorong ngira mana? Ngira mana? Ya Allah, untuk lorong ya astagfirullah ya Allah, lorong. Nembe dicoba untuk wis metu cahayane Allah men dikire men itu bisa ora dijogo, ora dianu. Coba lorong ya ora dikir ngoten. Alah santai-santai rokok are gedal-gedul itu. Tapi jenengan coba dicobi napa? Ora nure metu. Makanya namanya riyadhah itu salah satu sabar daripada cobaan-cobaan balak dari Allah. Wong sakit dan sebagainya. Aduh, mulai tuh marwe loro kakek dusun.
Tidak boleh begitu. Termasuk membuat cahaya loh. Orang-orang yang dicoba oleh Allah itu adalah bercahaya, termasuk seperti yang cerita tadi Syekh Busairi nawarallahu dari kawu itu gitu. Kama anadul mata kaya setune peteng iku jundun nafsi boleh narani nafsu. Maka hati itu cahaya. Hati itu harus dikasih cahaya. Cahaya itulah yang bisa membuat manusia itu keluar daripada kegelapan. Saya ibaratkan orang yang masuk gua. Orang yang masuk gua tiba-tiba obornya mati atau senternya mati gitu. Siapa? Apa yang bisa menuntun? Adalah panca indera. Panca indera itu ada yang gerakkan. Hati. Maka itu dinamakan basirah. Basir. Kalau ini namanya ainun mata. Kalau ini namanya basi mata. Nanti namanya nur ain. Nurul ain. Ini kan berbeda nur ain ini. Di dalam basirah ada nurul ain. Nur cahaya mata. Nah itu akan diperoleh jika seseorang ini melakukan azkar wa riyadhah. Zikir dan mesut rogo. Kalau bahasa Jawa itu mesut rogo. Kalau riyadhah bahasane wong Arab yo olahraga, bal-balan, voli, bulu tangkis, sepak takraw. Niku riyadhah niku. Ya sing ari itu TV-TV niku. Riyadhah, kuratul qadam. Olahraga sepak bola. Itulah namanya riyadhah. Bicara jam menggunakan kane ajeng amat, ajeng tak terus. Gono tak. Bicara jam menggunakan kane ngarepake sapa Allah, insyaallah ayan surah yang tulung sapa Allah abda ing kawan Allah, amat mengulungi sapa Allah ing abda bijunudin kan pira-pira tentara. Orang itu kalau mau ditolong oleh Allah, hatinya akan terus bercahaya. Bijunudil anwari kelawan akan semakin didekatkan dengan sholat, akan semakin didekatkan dengan para ulama, akan semakin didekatkan dengan para sholihin. Tapi kalau orang itu akan disesatkan oleh Allah, akan menjauh dari cahaya. Nah kita mengejar dunia itu, mengejar hawa nafsu ya, itu seperti mengejar bayang-bayang. Jadi kalau manusia ingin disesatkan oleh Allah, tandanya dia semakin jauh dari para ulama, jauh daripada cahaya, jauh dari riyadhah, jauh dari zikir. Krungu bojone zikir. Wong nyebat bodhe ora kan nyebat panas mengko. Kadang-kadang ngoten iki. Kan dieling, Mas, mbok ya eling, Mas. Rasa ngilang-ilang. Ya, ambek aku lu pinter dia gomene. Ini tanda-tanda orang yang akan disesatkan oleh Allah. Aku lebih pintar agama, lebih ngerti pokoknya. Itu maka orang ini akan digelapkan hatinya dengan nafsu. Makanya cahaya itu adalah balance naranya hati. Ya. Cahaya itu akan muncul karena apa? Karena orang ini melakukan riyadhah. Nah, salah satu riyadhah manusia ini adalah menyulitkan dirinya untuk jatuh daripada kemaksiatan. Salah satu itu. Termasuk ketika dia menjalankan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sholat yang khusyuk dan diterima oleh Allah itu ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya itu lebih baik daripada sebelumnya. Saya itu sering loh membuktikan kemuliaan sholat subuh. Wah biasanya dari subuh kan tadi kok, gue baca subuh turunnya. Tapi setelah kita sholat subuh, pasti tidak akan kepengen tidur. Kalau ini membuktikan. Nah, jadi apa yang turun berarti setan tidak akan. Nafsunya turun tidak. Saya membuktikan. Aku baca subuh tak turuan.
Tapi setelah kita menjalankan sholat subuh, triadoh, bener-bener wiridan, itu nggak pengen turu, langsung kalau pengen buat nopo kan gerutan apa ningali iwan apa tembu di mana, tidak ada pengen. Padahal sebelumnya ada nafsu kepengen, marilah dimakan ya anil fasa ibarat, ono wong, mana kan mas, tarik itu, ya sholat, oh mas tukaran. Nek kok bar sholat kok malah tambah dudul tukarane, wah berarti sholatnya ke sholat mardudun lah atau kebalu. Sholatnya itu jangan kira aku sholat berapa ngamplung wong gitu. Itu berarti sholatnya sholat mardud. Tertolak. Makanya tanda sholat khusyuk gampang. Sebelum dan sesudah sholat itu bisa dilihat. Kalau dia lebih baik dari sebelum dia sholat, itu tanda-tanda sholatnya diterima oleh Allah. Tanda-tanda sholatnya diterima oleh Allah. Bersolat kok tuamba sansoyo. Ngoten niku. Lah niki berarti sholatnya niku sholat yang mardudatun la tuh. Berarti itu sholat itu cahaya Allah. Akan tapi kalau dipenuhi dengan kegelapan, ya seperti itu tadi, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim dalam salat anggo musuh barang miso barang salat. Masuk nang kakek. Awas kowe, popol bar salat. Ini ki piye? Kegelapan dendam dibawa dalam hatinya. Wis pokoke gak iso. Ora iso ditawa, iku bar salat wamleng. Ini berarti orang yang apa? Yang membawa kegelapan dalam cahaya Allah. Atau hal-hal dunia. Maka Imam Ghazali itu di dalam kitab Ihya itu beliau meneruskan dawuhnya Rasulullah, tafsirnya Nabi tentang la taqrabus shalah wa antum sukar. Kamu jangan sholat kalau hatimu masih mabuk. Masih apa? Kalau pikirnya Imam Syafi'i mabuk minuman keras, khamr, yang membuat pikiran itu lupa tentang kesadaran itu. Tapi kalau versi Al-Ghazali itu dari mabuk dunia. Sholat kok Allahu Akbar. Oh itu. Nah jadi dipasang gerak telulas ngono ya. Iso ana apik tenan mesin ngono. Waduh kenal pote kaya teng grongno kurang grong. Yo ana cetok nalpot mlebu jero salat ngene. Waduh. Nah, jane mau tak ninggirno sithik yo. Wah, aku kuwatir kalau spion mobil kuwi keserempet motor. Lu salat tak spion bareng masuk salat ini. Ngeten. Kalau rasa tutup dia. Nah, inilah yang kegelapan yang masuk ke dalam. Makanya tempatkanlah segala sesuatu dunia ini di tempatnya masing-masing. Istri taruh di tempatnya, uang taruh di tempatnya. Jangan sampai semua benda-benda ini masuk ke dalam hati. Kalau semua sudah masuk ke dalam hati, hal itu musnah, maka hati pun ikut musnah. Ini loh, nek pun kantong hancur. Wong sange senenge karo mobil. Isi apa pokoke mobilku. Mobil tolong wong. Akhirnya kena serangan jatuh. Gara-gara kecintaan terhadap dunia. Makanya itu. Orang itu menganggap segala sesuatu itu ditempatkan pada tempatnya. Jangan sampai segala sesuatu karena apa? Hati itu makhluk Allah. Cahaya Allah, tempat cahaya Allah. Tempat pintu gerbang kita menuju alam semesta yang paling semesta. Hati. Hati itu harus ditempati cahaya yang super cahaya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qata inda madadid dzulmi wa qata'alan mutus Allah inda madadid dzulmi nalikane nulungi pira-pira kezaliman wal akhyaran pira-pira pambujuk. Ayat tegese mada dan kelawan
pira-pira tinulungan wa utai madatan iku adzulmu kepeteng. Jadi kalau kita ini menuruti hawa nafsu berarti kita menuju kegelapan. Segala macam keinginan itu menuju kegelapan. Segala macam keinginan itu la ammaratu bisu. Pengen apa wae? Ana wong niku gada tanggo. Nggih. Aku pengen anak bisa mondok. Mondok itu kan apik ya, positif nggih. Tapi wong jenenge nafsu. Akhire wae dipaksa-paksa mondok. Aku wis wah tidak akal iki. Aku ini mau ning mbah dukun. Lu mondokane nang mbah dukun. Iki aneh. Ini karena nafsu. Maka di sini anak mondok itu begitu. Saya enggak harus menekan kamu harus hafal Quran enggak. Tapi barangkali Allah memilih kalian menitipkan Al-Quran di hati kalian. Walaupun sedina kowe setoran satu ayat, saya enggak marah. Loro tak melakukan. Bahwa Allah Ta'ala menakdirkan kamu khatam 1 tahun, alhamdulillah. 2 tahun, alhamdulillah. 3 tahun. Hak kalian. Karena Nabi saja ngaji 22 tahun, 2 bulan, 22. Wong sakniki kemaki. Program tahfidz Quran. 6 bulan khatam Quran. Hafal kuwi. Ngawur ae. Setan-setan jamannya. Maka di akhir zaman bener ngene kudu, kiai kudu. Bakuduri. Nanti di akhir zaman itu ada namanya pondok besi dan juga ada pondok plastik. Pondok besi itu apa? Ya pondok yang sebenarnya pondok ya besi, jenengan duwe. Wadah dari besi dan dari plastik. Awet nih. Mana awet mana pada? Awet dari besi, ya ta. Oh, ada baskopnya tidak riak kok pecah gitu nih. Itu beda jenengan kita si besi. Oh, alat pikir sampean yang playat gitu kan. Bener. Termasuk rumah-rumah tahfidz itu. Wadah apa iklan program menghafalkan Quran 6 bulan hafal Quran. Kowe ilmu apa bener setan apa jin kowe heran program tahfidz 1 tahun ya Allah itu setan apa Nabi aja ngaji sama Allah itu 22 tahun 22 hari 2 bulan 22 hari. Lah wong ki ana wong petakilan kemaki gitu. Ditakoni lah kamu sananya dari mana? Kowe ngajimu kondi. Misalnya kalau kula kan jelas sanate. Kayak muridnya Mbah Marwan, Mbah Marwan muridnya Mbah Arwani, Mbah Arwani muridnya Mbah Munawir, Mbah Munawir muridnya para qura-qura yang terdahulu sampai pada Imam Hafiz, Imam Hafiz sampai Imam Asim, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Ini sanate niku jelas. Ditakoni kuwi sanate kondi. Sahadahnya minimal mana? Enggak. Mbah Munawir muridnya Mbah Hasyim Ansari. Mbah Hasyim Ansari muridnya Mbah Khalil Bangkalan dan seterusnya. Itu ada sanadnya. Nah, saiki takoni program menghafalkan Quran 1 tahun. Langsung hafal Quran di luar kepala iya lali maksudnya. Jangan terpengaruh dengan ono saiki rumah-rumah tahfidz yang ngono. Kemarin yang terlibat kasus itu Pak Dania, itu bahaya itu. Itu kan tapi itu menyeret nama pondok pesantren itu bahaya itu. Cuma sampai minta mau digugat RNI seluruh Indonesia itu. Akhirnya berhenti itu. Itu oknum yang mencemarkan nama baik pondok pesantren yang di mana itu Pak? Bandung itu ya. Payah itu. Bahkan di papan namanya aja tidak tertulis pondok pesantren. Sekolah Islam yang ada perumahan Islamic boarding school artinya sekolah. Bener pondok pesantren benda ada, bahkan ijobnya aja tidak ada. Sudah bangunannya maghrong ngono enggak. Makanya jangan terpengaruh dengan rumah tahfidz, program tahfidz ngene. Ditakoni sanate orang ngerti. Jadi ini berbahaya di zaman ini. Makanya kita harus selektif ya di akhir zaman ini dalam memilih sanad keilmuan. Yang paling penak anjen menurut ulama. Pokoknya ditakon-takoni sampean murid sapa? Kula murid Mbah Muhsin. Mbah Muhsin murid sapa? Mbah Muhsin murid Mbah Said. Mbah Said murid Mbah Hasyim Ansari. Mbah Hasyim Ansari murid Mbah Khalil Bang. Mbah Khalil murid Mbah Imam Saran. Sampai
Selamat khotib sampai Rasulullah sampai malaikat Jibril sampai Allah Subhanahu wa taala. Itu ada syaratnya semua. Kan ngoten to. Aja sampai melu sing klasik-klasik. Ya kudune melu wesi. Napa wesi niku? Nah, datul ulama niku wesi. Nggih, kita ikut Nahdlatul Ulama insyaallah aman gitu. Tekon-tekoni, sampe murid sapa kulo murid iki Gofur. Panggil kono Gofur panggil ini. Ya murid sapa kulo murid Mbak Yai. Iki terus oh jebul-jebul iki muridnya tabiin. Oh jebul murid Imam Syafi'i. Oh. Karena apa? Di akhirat itu penting loh. Ayah di akhirat itu penting. Nanti kalau kita lengang-lengong, kowe gurumu sapa ngono ku? Kula gurune Mbak Google. Celuk Google kono, ya wis ora ono to nggih. Google sudah musnah hancur di yaumil qiyamah. Orang yang tidak punya guru maka fasyaihu syaitan. Maka gurunya adalah syaitan. Sanadnya adalah syaitan. Kowe berguru mbek apa? Kula berguru sama laptop. Astagfirullah. Manusia itu muridnya manusia, bukan muridnya buku ataupun Google. Boleh nggak berguru dengan boleh? Yang penting ada sanad. Pernah ketemu wongi berguru karo Gus Bah. Ya ora apa-apa, tau kepethuk wongi. Ngoten niku saya. Ya tau kepethuk. Mentekno YouTube ngaji mbek iki ustaz iki nang YouTube, gitu. Ustaz tanggone dhewe sing marang anake ali bak tak sampean uga ngerti. Dikon urunan 5.000 dige urunan listrik itu ora ngerti. Ya, padahal itulah ulama yang sebenarnya. Dewe Mbah Maimun Jubair guru kula. Ulama yang sebenarnya itu bagaimana toh? Pondok pesantren yang sebenarnya bagaimana? Walaupun itu gubuk kecil tapi di situ mengajar alif, ba, ta, alif fathah, a, alif kasrah. Iya, itulah pondok pesantren. Jadi pondok pesantren bukan yang dibangun makro-makro ya. Tapi di situ yang mengajarkan tentang huruful hijaiyah, tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang sifat Allah, tentang sifat Nabi. Itulah namanya pondok pesantren. Lumayan nanti. Jadi nanti. Ulama yang sebenarnya itu bagaimana? Ulama yang mengajarkan loh. Alif, ba, ta itu loh. Mengajarkan sifat wajib Allah. Sifat mukhal Allah. Sifat wajib Nabi. Sifat mukhal Nabi. Sifat jaiz Rasul itu. Itu ulama yang sebenarnya. Orang yang ambil viral ning TikTok, YouTube, Facebook, Instagram itu bukan. Ulama yang sebenarnya makanya guru kula Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Ba'alawi itu jauh. Saat ini itu bukan ulama, tapi ulama. Ulo niku napa? Ulan niku ulan. Ulan niku ulo. Ulo niku napa? Ulo niku ular, gitu. Mak itu apa? Banyu. Berarti ulo banyu. Ini ora ulama, bukan ulama tapi ulo banyu, bukan warasatul anbiya. Yang dinamakan warasatul ulama yang sebenarnya itu adalah ulama yang mengajarkan kamu tentang Allah, tentang tauhid, tentang huruful hijaiyah dan sebagainya. Itulah ulama. Gitu. Diundang untuk DPC. Wah ini kalau mau undang ustazah ini harus DP dulu Pak. Berapa DP-nya Bu? DP-nya minimal ya 10 juta. Lu nanti undang ustaz berceramah Bandung. Ketemu ketua Litbang. Oh kalau mau menghadirkan beliau ya harus DP dulu Pak. Berapa DP-nya ya Mbak kira-kira Mbak? Kalau sekarang ya 9 juta. Astagfirullah, nelpon apa lo? Bah, ini masuk ngundang kiai kok DPC 9 juta. Loh, ojo ngono. Bareng ngono kula ngelek mangan di rumahnya itu. Di saungnya itu. Habis mangan ada kertas. Pak ini Pak bilnya Pak. Astagfirullahaladzim. Kon bayar. Lho ngawak dhewe ning kiai-kiai Jawa Timur, Jawa Tengah lho. Ora mangan men disengeni yo. Wajib ra ketang secendok ya kudu mak. Kono yo, kon bayar aku. Kula ngeleng-ngeleng ketemu ke Semarang gitu. Kan kono kowe Israel ini gitu ono DP. Wong kali niku. Tagihane 350.000. Astagfirullah. Ini diapur ya. Mulanya apa-apa ora oleh. Ojo ora usah, jangan manggil. Makanya Allah Ta'ala gari. Plat motor ya 20 juta. Plat motor itu plat motornya 20 juta. Gila. Padahal banyak janda-janda miskin orang terangkat. Seperti apa yang itu kan ada pinggir saya sebutkan namanya ya. Ada.
pecinta moge. Dia suka nimbak, tak. Loh, peluru itu berapa harganya? Banyak orang yang nggak bisa sekolah, nggak bisa ini. Kecuali kalau dia seperti Pak Dan ini, tentara yang memang wajib untuk latihan, kira Pak Dan? Kira, memang wajib latihan. Nah, kurang dia bukan orang sipil, dadar. Emangnya peluru itu nggak beli? Lebih baik dikasihkan fakir miskin yang nggak bisa makan, gitu kan? Orang yang senjata mah itu kan begitu. Dadar tertumpuk mugi, ngomong. Motor plat motornya 20 juta. Akhirnya Allah Ta'ala nggak ridho, akhirnya uangnya hilang akhirnya, diringkus ke penjara. Itu ngawur itu namanya itu. Memanfaatkan harta tahta dan wanita dengan embel-embel agama. Mana nih wow, di akhir zaman ini banyak ulama-ulama, bukan ulama ya, ulama ini bener ya, ulo banyu ini bener, ini orang ulama tapi ulo banyu, kamu pelase. Kok ono sing miso bareng di transfer loh. Ustaz mau ceramah di mana? Oh di sini. Gimana? Sudah siap miso? Oh iya siap. Itu ada yang ngaku itu sama saya di cerita. Ikut setiap dia miso. Kan Pak ya itu dibayar tuh. Oh iya. Minta bayar. Oh kalau transfernya segini nanti misonya yang super ya. Oh iya. Dibayar itu. Miso itu dibayar. Astagfirullah. Saya tuh pernah ya. Ini tapi saya nggak mau ceritakan namanya organisasinya. Saya punya teman orang teman saya, teman riada saya di luar Batang, Jakarta Utara itu. Dia mantan organisasi radikal. Saya nggak mau ceritakan organisasinya karena dia bubar. Dia mantan komandannya itu. Itu kalau dia mau meraja diskotik itu pub itu yang pemimpinnya ini ternyata transaksional. Memang bener Gus Dur ngomong itu organisasi bajingan itu. Preman berjubah sudah begitu. Itu benar itu yang dikatakan saya itu mantan. Ikut orang-orang di makanya sebelum banget gembleng. Suruh makan gotri macam-macam itu. Nanti terus diwantem wantem pertemuan macam-macam. Itu pemimpinnya itu sebelum nyerang diskotik itu telepon dulu. Ini mau ke sana ini. Jangan Pak, jangan. Loh kalau jangan gimana? Ya udah saya transfer Pak 20 juta. Enggak mau kan 20 juta, kita terus serang sana. Ya udah Pak, kita tambah Pak. Gimana 70? Enggak mau 70. 100. Ya udah. Enggak jadi. Dan mereka menghancurkan itu, kan ada menghancurkan minuman keras itu. Yang dihancurkan itu teman saya sendiri, itu yang cerita, mantan organisasi radikal ini. Yang dihancurkan itu adalah minuman-minuman yang murah-murah Pak Mandani. Kalau yang mahal-mahal, yang harga 2 juta ke atas, itu mereka bawa tas besar itu. Masukkan, blum, nanti dijual lagi. Gila, bener-bener gila, organisasi gila. Makanya bener-bener cerita, organisasi bajingan. Ini di akhir zaman, berkamuflase. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada ini. Terangkan barang siapa yang dia memakai dalil-dalil agama untuk memfitnah orang lain, menghancurkan orang lain, itu untuk menghasut orang lain, memprovokasi orang lain, ya, itu dia seperti menyebar api neraka. Makanya kita kembali kepada pembahasan cahaya hati. Orang itu kalau cahaya hatinya sudah benar-benar dihidupkan oleh Allah karena riyadhah, hal-hal seperti yang kita ceritakan tadi itu, memanfaatkan agama untuk mencari harta tahta wanita akan sirna. Jadi nafsu untuk mencari harta tahta wanita itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan cahaya kesucian dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya kita semakin merukubah kepada Allah. Jadi makanya kita latihan setiap tawajuan, setiap malam Kamis itu tujuan untuk mentarbiyah nafsu kita. Jadi manusia itu punya tingkatan 7 nafsu, ya. Mulai dari nafsu ammarah, nafsu lawwamah, nafsu mulhamah, kamilah, ya. Nafsu kamilah, nafsu
mutmainnah, radiyatan mardiyah. Ini tingkatan nafsunya manusia. Dia akan terus bermetamorfose. Masa awal jiwit kalah kali ular. Menungso ini kadang kalah kali ular. Nek menungso ini kadang asale apik malah jadi elek. Kan ono ngoten iki. Bar jadi menteri di penjara. Nek Nabi Yusuf dari penjara terus jadi perdana menteri. Dari terhina menjadi tersayang, disayang oleh seluruh rakyat Mesir. Dari yang terbuang menjadi yang tersayang. Ular kan tidak ular. Ya Allah, ular ini gue dipatahin, disemprot, diobat gitu bener. Ular ini loh, aku gemes sama ular. Tapi nanti jadi kupu ya Allah. Kabeh wong seneng gitu bener. Ning jilbab ning kudu ning kopiah baik gambar kupu gitu. Itu karena apa? Karena kupu menaklukkan azkar wariyadhah. Ya Allah, jadi makhluk kok ngene apes men nelongso men dipateni disemprot digites. Akhirnya kupu ngentung gitu kan. Ora mangan ora tapi sampe karo menang di. Ora mangan ora ngombe sampai pirang-pirang puluh di dino. Akhirnya jadi ku melualah salat. Nah, itulah manusia itu seperti kupu kepompong. Bisa dimuliakan oleh Allah karena riyadhah. Maka jangan sampai kalah dengan pitik lho pitik niku pitik ngata pitik jinan. Metu anake brojol. Bunder anake. Pitik niki bingung, ya Allah. Aku duwe anak kok mboten padha kula iki to. Kan delok pitik. Pitik ya Allah piye anakku iki kok ora ana sikile. Ora ana cucuke, ora ana kepalane iki ngoten. Iki lho. Iki piye? Aku duwe bulu kok anakku ora duwe bulu. Ndok iki kan bunder. Akhirnya niku pitik niku riyadhah teng petara. Coba delok pitik. Angkrem ini kan mboten medun-medun, mboten golek pangan, mboten ngono. Sama tidak dipukul, ngene mboten. Akhirnya munajat ya Allah, muga-muga anak kula sing bunder kleser niki iso dadi kaya aku. Akhirnya pirang-pirang dina pecah. Ngene mboten. Pecah akhirnya duwe sikil, duwe duwe bulu. Itu karena riya. Manusia juga sama begitu. Jangan sampai kita kalah sama ular sama ataupun ayam. Riyadhah kita itulah yang membuat kita bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wa dunia akhirat. Amin ya